Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di dunia digital sekarang ini. Pak Rikwanto, Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua. Ini perkara unik ya. Kalau dulu itu jelas praduga tak bersalah itu diterapkan kepada setiap orang yang dikenakan status tersangka atau dituduhkan, ya, supaya hak-haknya masih pulih sebelum pengadilan memberikan keputusan dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya, pada intinya. Dia masih punya upaya-upaya hukum, didampingi pengacara, kemudian juga saya salah apa, saya harus diperiksa seperti apa, tuduhannya apa. Nah, kalau berkaitan dengan pemberitaan dia itu belum pantas dipersalahkan, kemudian dia berbalik pencemaran nama baik itu ya, yang menuduh dia bersalah melakukan suatu perbuatan, ini presiden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Bayangkan ya. Jadi di kampung kita itu ada keamanan setempat. Keamanan setempat itu salah satunya adalah membuat jaringan CCTV di kompleks perumahan atau rumah pribadi. Nah, mereka pastinya ingin mengetahui apakah nanti ada pencurian di sini atau pencurian itu bisa tertangkap nggak dengan saya pasang CCTV, kami pasang CCTV. Ya. Setelah terpasang ternyata ada pencurian dan kelihatan ciri-cirinya. Logika umumnya adalah aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa. Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah, kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh, saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di dunia digital sekarang ini yang luar biasa. Setiap orang itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa merekam dirinya sendiri maupun di lingkungannya menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Ya, jadi tidak absolut itu yang praduga tak bersalah itu. Yang dalam konteks ini ya, apalagi untuk kepentingan umum. Saya setuju Pak Ketua, ini dihentikan ya supaya masyarakat juga jangan takut melapor tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Dari Partai Golkar setuju sekali untuk ini diselesaikan secara baik. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Gerindra, Pak Rahul. Terima kasih pimpinan. Kami Voksi Partai Gerindra setuju perdamaian dan penghentian kasus saudara Nabila karena secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain pimpinan. Mungkin bagi pimpinan. Oke. Pak Endang, setuju? Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3, yang saya hormati Ibu Nabila Obreen beserta rombongan. Mohon izin menyampaikan bahwa kita ketahui dalam hukum pidana Indonesia kan seorang baru dapat dinyatakan bersalah kalau memenuhi dua unsur ya. Kalau mens rea dan actus reus. Nah, saya melihat bahwa perbuatan yang dilakukan Mbak Nabila ini belum memenuhi dua unsur itu. Karena perbuatan yang dilakukan mungkin tidak bertujuan untuk menghina, mencemarkan nama baik. Tapi mungkin agar supaya hal seperti itu tidak terjadi di warung-warung atau di restoran-restoran lainnya. Jadi untuk itu kami setuju jika kasus ini dihentikan. Terima kasih. Ya. Sebelum lanjut ke PKS, saya informasikan rekan-rekan wartawan diperkenankan bawa kamera ke bawah, karena nanti kita ada penyerahan ini ya, penyerahan hasil rapat. Yang di atas baru waktu ke bawah, silakan. PKS,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan teman-teman Komisi 3, yang kami hormati Saudari Nabilah dan kuasa hukum, saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Terus terang saja dari hasil kajian kita tadi rapat pagi dan juga kesimpulan yang tadi disampaikan, menarik ya bahwa lebih-lebih untuk para penegak hukum dengan adanya KUHAP maupun acara pidana yang baru perlu penyesuaian. Menarik tadi yang disampaikan rekan terdahulu ya, bahwa di mana-mana sekarang masyarakat sudah memanfaatkan teknologi ya, bahwa di gang, di rumah-rumah ada CCTV. Jadi aneh kalau di CCTV itu pelakunya terlihat lalu dilaporkan jadi terbalik, itu hal yang menurut saya pribadi sangat aneh gitu. Tapi alhamdulillah proses ini oleh Komisi 3 bisa diselesaikan, dan dengan ini saya mewakili Partai Keadilan Sejahtera menyetujui kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua Komisi terhadap kasus ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapan dari Nabila dan kuasa hukumnya. Yang mana duluan? Kuasa hukum, setelah itu Mbak Nabila, silakan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, terima kasih telah mengundang kami hari ini. Yang kami percaya pasti untuk keadilan rakyat, yaitu Ibu Nabila. Dari kemarin memang selama proses izin anggota Dewan, memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu. Kami selaku kuasa hukum membedah KUHP sedemikian rupa, memang tidak ada satupun unsur yang terpenuhi dari apa yang telah dilakukan oleh klien kami. Sehingga memang ketika kemarin klien kami ditetapkan sebagai tersangka, itu merupakan shock yang sangat mendalam, seperti itu kurang lebih. Namun dengan hormat dan kebaikan oleh Bapak Habibur Rahman mengundang dan mendengar kami. Kemarin juga kami telah menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dan menemukan titik temu dengan semangat keadilan restoratif seperti yang digaungkan dari KUHP yang baru, sehingga memang per kemarin tanggal 8 Maret 2026 perkara telah selesai dan telah dicabut oleh kedua belah pihak. Kami selaku penegak hukum juga di sini berharap keadaan ini atau kejadian ini bisa diambil hikmahnya yang baik oleh seluruh penegak hukum yang ada. Kami lihat juga di berita berkali-kali korban dijadikan tersangka. Ini semoga tidak menjadi hal-hal yang terus terjadi, karena memang klien kami ini adalah korban yang sedang menyuarakan kepentingan publik dan juga pembelaan diri melalui CCTV-nya. Sehingga dari kami sangat menghargai, bersyukur dan menghormati kesimpulan rapat hari ini. Terima kasih untuk pimpinan di seluruh anggota Dewan. Oke, Mbak Nabila, ada yang disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman beserta seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang sudah sangat amat membantu saya. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad, serta seluruh pimpinan DPR RI. Saya juga ingin menyampaikan penghormatan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang selalu menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kepada seluruh pihak yang hari ini berkenan hadir dan mendengarkan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di forum yang terhormat ini. Bagi saya pribadi, berada di ruangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa yang mengguncang usaha kami dan juga mengguncang hati saya secara pribadi.
Sebagai pemilik usaha, karyawan bagi saya bukan sekedar pekerja melainkan keluarga. Karena itu kejadian tersebut benar-benar meninggalkan luka yang dalam bagi saya. Namun keadaan menjadi semakin berat ketika peristiwa itu kemudian berkembang ke arah yang jauh lebih pelik, hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Pada saat itu jujur saya merasa sangat hancur, sangat sedih dan bingung. Ada saat-saat di mana saya merasa harapan saya sebagai warga negara hampir habis. Namun hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi 3 DPR RI yang telah menuntun, mendampingi dan membawa saya kepada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Komisi 3 DPR RI dan seluruh pimpinan negara yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Saya percaya bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dan saya secara pribadi memutuskan untuk memaafkan segala suatu hal yang sempat terjadi kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya bacakan sekali lagi kesimpulannya, nanti kita sepakati di ketok palu ya. Setelah itu kita serahkan ke sini ya, nanti Mbak Nabila dan Pak Kevin maju ke depan ya. Komisi 3 DPR RI tadi pagi sudah melakukan rapat khusus untuk membahas masalah ini ya, dan dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai saudari Nabila O'Brien secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. 3. Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap saudari Nabila O'Brien dan penghentian perkara ini secara dengan keadilan restoratif atau restoratif justice yang tidak memberatkan. Sepakat? Oke. Ya, Mbak, ini kita serahkan. Bisa maju ke depan dengan kuasa hukumnya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.